Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, diantaranya ada saya sendiri, Abdullah Bisa Mustafa sebagai moderator, dan ada Selvi Ramadhani dan juga Angelica Mercy Palimbo. Baik, topik yang kami angkat pada presentasi kali ini adalah peranggapan dan implikator manfaatnya dalam pengajaran membaca. Baik, pada bagian definisi peranggapan akan dijelaskan langsung oleh saudari Selvi Ramadhani. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, peranggapan adalah sebuah informasi atau asumsi yang dianggap benar oleh pembicara atau penulis dalam sebuah komunikasi. Dalam konteks membaca sendiri, peranggapan seringkali tersembunyi dan perlu dipahami oleh pembaca untuk menangkap makna utuh dari sebuah teks. Contohnya dalam kalimat "dia berhenti merokok", yang dimana memiliki peranggapan bahwasanya dia dulu merokok. Adapun manfaat dalam pengajaran membaca adalah untuk membantu siswa dalam memahami konteks tersembunyi atau latar belakang teks yang tidak dijelaskan secara tegas. Hal ini agar melatih siswa untuk lebih kritis dalam membaca dan memahami teks secara lebih dalam. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saudari Selvi Ramadhani. Selanjutnya ada definisi implikator akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Implikator adalah makna tambahan yang dihasilkan dari sebuah pernyataan. Meskipun ini tidak diungkapkan secara langsung, hal ini muncul berdasarkan pemahaman bersama antara pembicara dan pendengar, atau penulis dan pembaca. Contohnya, contoh kalimatnya seperti ini ya teman-teman. Apakah kamu bisa menutup jendela? Memiliki implikator bahwa pembicara sebenarnya meminta agar jendela ditutup. Jadi manfaat implikator dalam pengajaran membaca adalah siswa diajarkan untuk membaca di antara baris dan mengerti maksud penulis yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Ini memperkaya pemahaman mereka terhadap teks yang lebih kompleks. Baik, pada bagian manfaat utama dari pengajar membaca dalam konteks pendidikan di Indonesia, nomor 1 dan 2 akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada meningkatkan keterampilan literasi. Membaca merupakan fondasi utama dalam penguasaan keterampilan literasi. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis mereka. Ini tidak hanya membantu dalam memahami teks, tetapi juga dalam mengorganisir informasi dan menyampaikan ide yang jelas. Dan yang kedua ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pengajaran membaca juga berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan membaca, siswa dilatih untuk mengevaluasi informasi, menghubungkan konsep-konsep yang berbeda, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Ini adalah keterampilan yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Baik, pada bagian ini akan dijelaskan langsung oleh saudari Selvi Ramadhani. Silakan. Yang ketiga adalah memperluas wawasan dan pengetahuan membaca dapat memperluas wawasan siswa tentang berbagai topik termasuk budaya, sejarah maupun ilmu pengetahuan. Hal ini membantu siswa memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih baik dan memberikan konteks untuk pembelajaran di mata pelajaran lain. Misalnya, sebuah teks sejarah mungkin tidak menyebutkan secara jelas keyakinan atau norma sosial di masa itu, tetapi melalui peranggapan dan implikator, siswa dapat memahami lebih dalam konteks sosial dan budaya yang melatar belakangi teks tersebut. Hal ini membantu siswa untuk mengaitkan apa yang mereka baca dengan dunia nyata, memperluas pandangan mereka terhadap berbagai isu, serta memberikan fondasi yang kuat dalam pembelajaran lintas disiplin ilmu. Yang keempat adalah meningkatkan minat baca. Program-program seperti Gerakan Literasi Sekolah atau GLS yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk merangsang minat baca siswa. Melalui berbagai kegiatan membaca yang menyenangkan,
Siswa didorong untuk menjadikan membaca sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari mereka. Ketika siswa diajak untuk menemukan makna tersirat dalam sebuah teks, mereka mungkin merasa lebih tertantang dan terdorong untuk membaca lebih banyak lagi. Aktivitas ini tidak hanya membuat siswa tertarik pada materi bacaan, tetapi juga mengembangkan kemampuan kritis mereka dalam menafsirkan berbagai jenis teks. Pada bagian 5, 6, dan 7 akan dibacakan oleh Saudari Angelica Mercy Palimbo. Silakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan manfaat utama dari pengajaran membaca dalam konteks pendidikan di Indonesia. Yang kelima yaitu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Membaca juga dapat berfungsi sebagai sarana relaksasi bagi siswa, membantu mereka mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk merenung dan menemukan ketenangan melalui cerita atau informasi yang mereka baca. Yang keenam, meningkatkan prestasi akademik. Nah, keterampilan membaca yang baik berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik secara keseluruhan. Siswa yang terbiasa membaca cenderung lebih baik dalam memahami materi pelajaran lainnya karena mereka memiliki kemampuan untuk mencerna informasi dengan lebih efektif. Oke, selanjutnya yaitu yang ketujuh, pembinaan karakter moral. Nah, melalui bacaan yang berkualitas, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan karakter yang dapat membentuk kepribadian mereka. Bacaan yang mengandung kearifan lokal atau nasional dapat meningkatkan rasa cinta terhadap budaya dan identitas bangsa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Angelica Mercy Palimbo. Kita memasuki isu dari peranggapan dan implikator. Peranggapan dan implikator memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa, terutama dalam memahami teks yang bersifat implisit. Dalam pengajaran membaca, siswa seringkali dihadapkan pada teks yang tidak sepenuhnya eksplisit, sehingga pemahaman terhadap peranggapan atau asumsi yang sudah ada dalam teks dan implikator atau makna yang tidak diungkapkan secara langsung menjadi kunci untuk mengembangkan pemahaman mereka. Keterampilan ini membantu siswa untuk tidak hanya memahami kata-kata dalam teks, tetapi juga menangkap makna tersembunyi dan kontekstual yang bisa memperkaya pemahaman. Namun teman-teman, tantangan utama adalah bahwa tidak semua guru memanfaatkan strategi pengajaran yang fokus pada peranggapan dan implikator. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu dan sumber daya serta kesulitan siswa dalam mempelajari konteks dan budaya yang menyertai teks tersebut. Baik, adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama adalah pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara mengajarkan peranggapan dan implikator secara efektif. Guru perlu dibekali dengan strategi praktis untuk mengenalkan konsep ini melalui berbagai jenis teks seperti cerita pendek, artikel berita, ataupun esai. Yang kedua adalah pendekatan kontekstual. Mendorong penggunaan pendekatan berbasis kontekstual dan budaya dalam pengajaran membaca, guru bisa memberikan contoh-contoh implikator dari teks yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga mereka dapat lebih mudah memahami. Baik, solusi yang ketiga, latihan pengembangan kritis, yaitu meningkatkan latihan keterampilan berpikir kritis dan interpretasi teks. Dengan memberikan soal-soal yang meminta siswa untuk mengidentifikasi peranggapan dan implikator, mereka akan terbiasa menggali makna di balik teks dan memahami teks secara mendalam. Yang keempat, penggunaan media interaktif. Nah, memanfaatkan teknologi dan media interaktif dalam pengajaran membaca, seperti video atau simulasi teks yang mengajak siswa untuk menemukan peranggapan dan implikator secara langsung.
Ini bisa membantu siswa belajar dengan cara yang lebih menarik dan efisien. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekiranya sampai di sini saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.